Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Saya sedang di desa ini, desa binaan kami di Pomerto, sentra Rami juga di sini dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di samping saya ini ada Pak Himawan, beliau tamu saya ajak jalan-jalan ke sini. Beliau ini sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderalnya IKATSI, Ikatan Ahli Tekstil Indonesia, dan juga sekaligus beliau ini merangkap sebagai Direktur di PT ICP, Ikatek Citra Persada. Nah, beliau akan memberikan review tentang prospek Rami, manufaktur, ataupun apa nanti ke depan ini dari Rami ini kita bisa ngapain ini Indonesia ini gitu. Monggo Pak Himawan, waktu dan tempat kita. Terima kasih Pak Bowo. Kalau melihat dari apa yang sudah dikerjakan di sini oleh warga sini, tentu ini menjadi sebuah prospek yang insya Allah sangat bagus ke depan. Added value-nya tentu harus didukung dengan teknologi pastinya. Kalau sementara ini sudah mengerjakan sampai di sini dengan kualitas yang sudah dapat diterima oleh pasar, tentu dengan ditunjang oleh industri, teknologi permesinan yang lebih canggih, insya Allah nanti aplikasi ke depannya harapannya akan jauh lebih banyak, sehingga kebutuhannya akan jauh lebih meningkat. Kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan beberapa negara yang sudah lebih maju secara teknologi, hasil pengembangan dari serat Rami ini sudah sangat banyak sekali di kebutuhan baik fashion, home decor yang berkualitas tinggi maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau sekarang ini mungkin kita sudah sampai di batas kualitas untuk industri kerajinan sudah sangat bagus, tinggal kita tingkatkan Pak Bo. Kita tingkatkan supaya nanti ini lebih besar volumenya dan lebih budidayanya lebih banyak, sehingga ini bisa menunjang kehidupan masyarakat yang lebih luas. Harapannya kira-kira seperti itu Pak Bu. Itu ya, jadi tidak hanya berhenti di home decor, tapi kita scale up gitu Pak ya. Betul. Dengan sentuhan teknologi manufaktur yang canggih, Rami itu akan mempunyai nilai lebih gitu. Mungkin bisa digambarkan ke teman-teman nih, misalnya yang apa sih kelebihan Rami dibandingkan serat yang lain di dunia ya. Kita ngomong dunia nih. Kita pernah ya ngobrol dengan beberapa teman-teman di fashion, bahkan teman-teman fashion di luar negeri. Serat Rami ini memang punya karakter yang berbeda dengan kalau dibandingkan dengan serat alam yang terdekat seperti kapas ataupun rayon. Dia punya karakter sendiri, yang mana karakter itu lebih cocok untuk diaplikasikan ke jenis-jenis fashion tertentu, sehingga untuk jenis-jenis fashion tertentu atau bahkan home decor tertentu itu membutuhkan karakter yang lebih bagus, gitu ya? lebih spesifik seperti Rami. Dari kilaunya lebih baik, dari strength-nya lebih baik, dari kekakuannya juga lebih baik, sehingga untuk aplikasi pada jenis-jenis fashion tertentu atau home decor tertentu memang membutuhkan karakter serat Rami yang lebih cocok dibanding dengan serat alam yang lain. Tentu serat alam yang lain punya aplikasi yang cocok juga untuk yang seperti katun ataupun yang seperti rayon. Tapi yang poin penting yang paling pas sekali momentumnya saat ini adalah bahwa serat alam ini memang harus kita lebih galakkan dibanding serat-serat yang berbahan baku plastik contohnya, karena memang sekarang dunianya memang harus ke ramah lingkungan, ataupun istilah sekarang banyak digunakan go green. Jadi kita harus mau nggak mau harus menuju ke sana.
Jadi kita dengan membudidayakan serat rami yang tumbuh baik di Indonesia dengan kriteria tertentu, ketinggian tertentu, ini membuat menjadi peluang buat kita semua untuk dibudidayakan sehingga nanti kedepannya bisa menjadi sumber penghasilan bagi semua lapisan masyarakat tentunya. Iya, keren ya. Jadi Pak Imawan ini kan sering berinteraksi dengan orang luar yang suka main fashion, karena memang bekerjanya di bidang ahli tekstil lah, pertekstilan gitu ya. Gimana ceruk pasar untuk Rami dunia ini kira-kira gimana Pak? Masih cukup kurang banyak atau ya sudah cukup? Nah, ini mungkin jadi peluang kita mungkin ya, Indonesia ini ya, yang notabene juga katanya pengen mengurangi impor juga gitu kan? Betul sekali Pak. Kebetulan di beberapa negara, contohnya negara besar dengan penduduk yang juga cukup padat seperti negara Cina yang memang sudah punya proses Rami sendiri. Mungkin karena alam mereka, iklim mereka yang 4 musim, tentu tanaman Rami ini terbatas 1 tahun mungkin 1 atau 2 kali panen. Di Indonesia mungkin lebih, sehingga keunggulan serat Rami di negara Cina itu sangat banyak diminati, sehingga kebutuhan untuk pasar Cina itu sendiri masih kekurangan sangat banyak. Cina sendiri Rami masih kekurangan? Masih kekurangan sangat banyak. Sehingga ada beberapa diskusi dengan teman-teman di sana, kalau seandainya Indonesia bisa membudidayakan Rami dengan produksi dan kualitas yang baik, justru malah mereka mau beli serat Raminya dari Indonesia. Masya Allah. dengan volume kebutuhan yang sangat-sangat besar. Sangat besar Pak. Betul. Angkanya sampai berapa kalau bisa disebut Pak? Wah, itu besar sekali. Mungkin karena kapas juga mereka punya di Cina, tetapi memang kualitasnya tidak sebaik kapas Australia atau kapas Amerika. Tapi dengan Rami, karena kalau yang namanya benang kalau mau dibuat halus itu tentu membutuhkan campuran panjang serat tertentu ya. Jadi kalau Rami mau panjang serat berapa kan tinggal diatur di teknologi permesinannya. Jadi untuk membuat serat yang sehalus apapun sebenarnya bisa dikondisikan di proses permesinannya nanti. Itulah Rami, beda dengan kapas. Kalau kapas hasil alam yang menentukan bahwa panjang seratnya akan berapa yang dihasilkan sesuai dengan kondisi alamnya. Tapi kalau Rami karena memang batangnya panjang dan memang itu bisa serat panjang dan itu bisa dikondisikan mau panjang serat yang berapa sehingga bisa menghasilkan atau memproduksi benang yang sehalus apa. Jadi kebutuhan ke depan ini memang akan sangat besar. Tinggal bagaimana kita bisa mengkondisikan teknologinya itu ada di Indonesia, membawa teknologinya itu ada di Indonesia, sehingga proses yang ada saat ini bisa didukung oleh teknologi yang lebih maju dengan harapan nanti hasilnya bisa masuk ke pasar dunia, pasar internasional dengan aplikasi-aplikasi produk tekstil yang lebih kelas menengah ke atas, kira-kira seperti itu. Oke, jadi Rami ini untuk segmentasinya karena kualitasnya yang tadi ya kilau, kuat, daya serap airnya bagus, gitu, memang cenderung ke kelas premium gitu Pak ya, potensinya betul ya. Sekali. Dan tentu itu mempunyai nilai yang ya di atas rata-rata serat lain ya. Yang umum mungkin kapas atau rayon begitu, dan Rami itu bisa di atasnya. Itulah ini teman-teman, ini potensi kekayaan Indonesia yang boleh dikatakan agak terabaikan ya. Jadi di sini saya ngomongin Rami hampir 20 tahun dari dulu sampai sekarang ya, hanya cuma bisanya dibuat yang seperti ini, kan sayang sekali. Mudah-mudahan nanti ada yang tersentuh untuk bergerak kemudian mensupport agar Rami ini menjadi tagline yang kami impikan, rahmat Allah milik Indonesia. Itu teman-teman, kita cut di sini wawancara kita. Nanti kita wawancara dengan tamu-tamu yang lain ya. Ini dari Pak Imawan dari Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia dan ICP. Terima kasih sekali Pak Imawan obrolan siang hari ini. Kita akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.